Saya akan sedikit ceritakan bagaimana orang yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Al-Irsyad wa Tadris diceritakan daripada Abul Abbas Al-Mursi Asy-Syadzili. Beliau adalah murid daripada Abul Hasan Asy-Syadzili. Menceritakan dulu ada seorang ulama namanya As-Syaikh Ibnu Harazim. Beliau ini orang yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin. Yad'anu fi kalamil Imam Hujjatul Islam. Mencemarkan nama baiknya Imam Ghazali. Dikritik. Kitab apa ini? Ini kitab tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikritik. Kemudian beliau dulunya. Kemudian dikumpulkan murid-muridnya beliau sambil membawa lembaran-lembaran kitab Imam Ghazali. Ata'rifuna hadzal kitab? Murid-muridku, tahukah kamu ini kitab apa? Kitab apa ini? Maka para muridnya serentak mengatakan hadza min Ihya Ulumuddin. Itu lembaran-lembaran kitab Ihya Ulumuddin wahai guruku. Benar. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dibuka bajunya, Pak. Bajunya ulama ini dibuka. Ono sayatan bread, ada bread. Di jasadnya itu, di badannya ada kayak goresan daripada pecut. Dipecut, Pak. Heran orang-orang ini, loh, nopo jenengan? Kenapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murdun waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa ba'du fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil Imam Hujjatul Islam Ghazali ghaliban. Man 'arafaha wa 'amila biha narju minallah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Wa ba'du, setelah memulai musannif kitab, yaitu memulai kitabnya dengan bacaan basmalah, kemudian dilanjutkan hamdalah dan ditutup salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Fahadihi, maka inilah masail, beberapa masalah, mukhtasaratun, yang terringkas, yang diikhtisar, diringkas, min ba'di kutubil imam, diambil daripada sebagian kitab-kitabnya Imam Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kitab Risalatul Jami'ah ini mayoritas, kebanyakan beliau ambil daripada kitabnya Imam Ghazali. Kalau kita mempelajari semua kitabnya Imam Ghazali butuh waktu lama. Nah, beliau punya inisiatif gimana caranya umat Nabi Muhammad bisa sampai kepada Allah, bisa ngerti syariatnya Nabi Muhammad tanpa butuh waktu yang panjang. Akhirnya beliau mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala.
bisa ngarang kitab, diambil yang penting-penting daripada kitabnya Imam Ghazali, kemudian dijadikan kitab, yaitu kitab Risalatul Jami'ah. Beliau mengatakan, man arafaha, siapa orang yang mempelajari kitab Risalatul Jami'ah, mengetahui isi kandungan daripada kitab Risalatul Jami'ah, wa amila biha, kemudian dia amalkan. Setelah mempelajari, kemudian dia faham tentang syariatnya Nabi Muhammad, ngerti halal haram, ngerti tauhid, ngerti akidah, berkat kitab Risalatul Jami'ah, kemudian dia amalkan, didoakan oleh beliau. Orang yang mempelajari kitab Risalatul Jami'ah, kemudian diamalkan isi kandungan kitab Risalatul Jami'ah, didoakan, mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang mempelajari kitab Risalatul Jami'ah, kemudian diamalkan isi kandungan kitab tersebut, saya doakan, aku berharap orang tersebut menjadi ulama dhahir batin. Doanya wali, Pak. Doanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berharap dibuka pengajian ini dan kita mempelajari kitab Risalatul Jami'ah. Harapan kita, mudah-mudahan ilmu yang dibahas saat ini menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semua berkat kitab Risalatul Jami'ah, kita menjadi ulama dhahir batin, ulama yang bisa mengamalkan isi kandungan kitab Risalatul Jami'ah, ulama yang omongannya sesuai dengan perilakunya. Ini harapannya. Kita buat pengajian, kita buat kajian kitab Risalatul Jami'ah bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk popularitas. Kepingin ya apa carane umatin Nabi Muhammad dengan waktu yang singkat, cukup maghrib sampai isya tok, mempelajari kitab Risalatul Jami'ah yang ringkes, yang tipis. Harapan kita ben kula jenengan antuk dungane Habib Ahmad. Kita berharap kita mendapatkan doanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu kita menjadi ulama dhahir batin. Kalau ulama dhahir niku Pak, kata Pak, nggih, ulama dhahir niku Pak, pinter ceramah ndak iso ngamalno. Omongannya ndak sesuai dengan perilakunya. Ini bakal banyak ulama daden-daden lah. Kalau ngomong pinter, kalau nyebutkan kitab halal haram pinter, cuma perilakunya ndak sesuai dengan kitabnya. Nah, bagi ulama yang dhahir batin, omongane ambek perilakunya podo. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ulamaul akhirat, ulama yang ilmunya manfaat. Kalau omongane ndak podo ambek perilakune, iki ilmune ndak manfaat. Bisa-bisa dia menjadi ulama usuk, ulama preman. Kalau sudah ulama usuk ini Pak, bahaya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam sabdanya Nabi berkata, sesungguhnya ada yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas umatku, melebihi khawatirnya aku terhadap Dajjal, yaitu ulama usuk, ulama preman. Kenapa Nabi Muhammad lebih khawatir kepada ulama usuk daripada Dajjal? Karena kita semua faham kalau Dajjal itu tujuannya adalah penyesatan. Kulon jenengan bakal ngerti Dajjal itu musuhnya kulon jenengan. Tapi kalau ada ulama buka pengajian, isine qala Rasulullah, isine qala Allah Ta'ala, ngawene ridak, ngawene imamah, cuma tujuannya penyesatan, siapa yang tahu? Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Ulama usu, ulama preman, ulama yang menjual belikan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati, nggih. Kemudian beliau mengambil, meringkas kitab ini daripada beberapa kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini Pak, Bu, adalah ulama dhahir batin, Sayyidul Musannifin kata para ulama, pakar daripada pengarang kitab, pemimpin pengarang kitab yaitu Imam Ghazali. Beliau lahir tahun 450. Lahir daripada orang biasa, bukan orang Arab, bukan keturunan daripada ulama, bukan, orang biasa.
Tapi beliau dibesarkan dalam lingkup keluarga yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Terbukti kecintaan keluarganya beliau terhadap Nabi Muhammad SAW dibuktikan di dalam nama. Imam Ghazali itu namanya Pak Muhammad. Abahnya, ayahnya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa? Karena beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, anak turunnya dijenengan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng Pak. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, dapat barokahnya Nabi Muhammad, jadi ulama gede. Imam Ghazali ini Pak, kalau kita ngatakan Ghazali, itu dinisbatkan kepada pekerjaan ayahnya. Ayahnya beliau, ayahnya Imam Ghazali bukan ustadz. Ayahnya Imam Ghazali bukan kiai, tukang tenun. Tukang tenun kain kemudian dijual. Itu adalah profesi daripada ayah Imam Ghazali. Wong biasa, cuma cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para ulama. Kalau sudah ngelihat ulama hadir majelis ilmu, nangis. Abahnya Imam Ghazali nangis sambil doa, ya Allah, Engkau tidak jadikan aku sebagai pewaris daripada Rasulmu, yaitu para ulama. Tolong ya Allah, jadikan anakku seperti ulama ini ya Allah. Setiap ketemu ulama nangis ndungakno anake. Hadir pengajiannya kiai, nangis, ya Allah, aku kepin dadi ulama tapi tidak tercapai ya Allah. Tolong yuga kula ya Allah. Anak saya ya Allah, saya doakan ya Allah, mugi-mugi yuga kula dadi ulama koyo ngene. Setiap kali ketemu ulama pasti ndonga dadi ulama. Berkat doa orang tua yang soleh, yang selalu mendoakan anaknya, didadekno Pak, dikabulno doane wong tua, diijabah mbek Gusti Allah. Padahal orang biasa, bukan ulama, tukang tenun, tukang jahit Pak. Dadi ulama, hujjatul Islam, pemimpin para imam, yaitu Imam Ghazali. Dadi ulama. Karena itu Pak, Bu, jenengan ojo pesimis, jenengan ojo cili ati. Kalau Anda walaupun bukan ulama, walaupun bukan ustadz, tidak menutup kemungkinan yugonin jenengan dadi kiai bisa, dengan catatan Anda doakan anak, ojo lali ndungakno anak. Imam Ghazali itu berkat doanya orang tua dadi ulama Pak. Padahal dia ini bukan keturunan ulama, abahnya bukan ustadz, abahnya bukan ulama, tapi seneng ambil ulama, seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ndak lali ndungakno anak, didungakno terus anak Pak. Dadi ulama. Lah kula jenengan ndak tahu eling anak nih. Pengajian ndak tahu ngejak anak. Nggih. Pengajian donga ben tokone laris, rezeki lancar, kan begitu kita. Sing dieling dunya. Lah terus anak kapan ditungakno? Bagian anak daripada doanya orang tua kapan? Padahal doanya orang tua untuk anak itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Artinya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak, banyak ulama-ulama itu berkat doanya orang tua dadi ulama gede kata. Di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ditinggal ayahnya masih usia balita, masih kecil, kurang lebih usia 5 tahun. Imam Bukhari ditinggal oleh bapaknya. Tapi beliau mempunyai ibu yang solihah. Suatu saat Imam Bukhari ini Pak, Bu, terkena penyakit demam, panas tinggi sampai mencabut penglihatan daripada matanya. Dadi picek. Ndak kelihatan apa-apa Imam Bukhari itu. Tapi orang tua, ibu yang solihah berharap anaknya dadi ulama, ya apa carane motone dibalekno mana mbek Gusti Allah. Donga Pak. Ibunya doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kembalikan lagi ya Allah penglihatan daripada anakku ya Allah. Doa terus, doa. Yang tidak masuk akal. Mata yang sudah tidak ngelihat tanpa operasi dibalik mana Gusti Allah. Tidak masuk akal Pak.
Sing picek, yang buta, yang seharusnya operasi, tanpa operasi pun dikembalikan oleh Allah Ta'ala, bahkan jadi ulama besar. Imam Bukhari berkat siapa? Doa orang tua. Anda sebagai orang tua punya senjata. Saat ini kita sebagai orang tua dikasih senjata oleh Allah Ta'ala, yaitu doa. Ojo lalin dungakno anak. Doakan terus anak. Mudah-mudahan anak itu hati soleh-soleha. Mudah-mudahan anak itu umur dua ilmu manfaat. Doakan terus anak. Ojo ndungo, ya Allah pasarku, ya Allah rezeki, ya Allah tuku sepeda motor anyar. Loh, kapan dungakno anak iki kapan? Sing dieling dunyo. Loh, anak yang jenengan iki lho, Pak. Ini investasi akhirat Anda. Anda kalau meninggal, yang Anda tunggu kan doanya anak. Loh, kalau Anda tidak mendoakan anak menjadi anak yang soleh-soleha, mustahil anak Anda akan ingat kepada Anda ketika Anda meninggal. Ojo ribut urusan dunia dok. Doakan anak, insya Allah. Kalau Anda doakan anak menjadi anak soleh-soleha, ketika Anda meninggal, kemudian Anda meninggalkan harta yang banyak, insya Allah berkat anak soleh-soleha yang mengelola harta Anda, hartanya yang jenengan dadi manfaat. Kalau enggak, Pak, Anda meninggal, kemudian Anda mewariskan harta yang banyak, anak enggak tahu sampean dungakno. Bahaya. Iso-iso dunyane jenengan kayak narkobaan. Bisa-bisa buat foya-foya. Anda yang bakal dihisab, Anda yang bakal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini inspirasi kita ya. Ini motivasi kita. Cerita tentang Imam Ghazali untuk kita bahwasanya tidak menutup kemungkinan, walaupun orang biasa iso dadi kiai, walaupun orang biasa bisa jadi ulama, dengan catatan sing seneng ambek Kanjeng Nabi Muhammad, sing seneng ambek ulama, kemudian jangan lupa doakan anak. Bisa, Pak. Ojo pesimis. Kulo niki kan petani, Bib. Kulo kan tukang becak. Kate ngondokno anak kita diopo tene, Bib. Loh, jangan kecil hati jenengan. Asaki baki sing ngekei biyen sampai saiki sik wonten, sing ngekei ilmu nang Imam Ghazali sampai saiki wonten. Sinten? Gusti Allah. Artinya Imam Ghazali yang dulu insya Allah dimunculkan lagi Imam Ghazali saat ini. Allah yang memberi, Pak. Tidak menutup kemungkinan. Yang penting kita berdoa, yang penting kita usaha, yang penting kita berharap kepada Allah. Paham ya, Pak? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini, Pak, ulama besar. Sampai-sampai para ulama mengatakan begini. Di antara pujian para ulama kepada Imam Ghazali, Al-Faqih Allama Qutbul Yaman Ismail bin Muhammad Al-Hadrami, beliau mengatakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya, wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Sayyidul A'immah, wa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i itu adalah pemimpin para imam. Sedangkan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah pemimpin para pengarang-pengarang kitab. Kenapa Imam Ghazali dikatakan Sayyidul Musannifin, pemimpin pengarang kitab? Karena karangannya beliau ini, Pak, istimewa. Ilmu zahir, ilmu batin dikumpulkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai dikatakan A'jubatuz Zaman. Kitab yang terdahsyat, kitab yang istimewa saat ini yaitu kitab Imam Ghazali, kitab Imam Syafi'i. Berapa banyak ulama, wali bisa sampai kepada Allah Ta'ala berkat kitabnya Imam Ghazali. Sampai-sampai para ulama mengatakan, memuji Imam Ghazali ya. Di antaranya dikatakan begini. Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan, "Falaisa lana tariqun wa minhaj siwal kitab was sunnah. Wa qad syaraha dzalika kullah sayyidul musannifin wa baqiyatul mujtahidin
Hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitabihil azim asy-syan al-mulaqab a'jubatuz zaman Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan kita tidak mempunyai cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali, kata beliau, telah menjabarkan cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang komplit, yang perfect. Al-Qur'an dan sunnah disarai oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan orang yang kepingin sampai kepada Allah taala tidak ada jalan lain kecuali harus mempelajari kitab Ihya. Kitab Ihya, kitab yang paling dahsyat. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan apa? Mu'allifuhu tabibuna wa ustadzuna. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Ghazali, itu adalah ustadzuna, itu guru kami. Wa tabibuna, dokter batin kami. Dokter atine kula, katanya Imam Haddad, iku pengarang kitab Imam Ghazali. Itu adalah guru kami. Iku dokter servise kulon jenengan, yaitu kitab Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Banyak Pak para ulama memuji kitabnya Imam Ghazali. Sampai-sampai ada cerita yang unik. Ada orang yang ingkar kepada kitabnya Imam Ghazali. Diceritakan oleh Ibn Asakir. Beliau ini menangi Imam Ghazali dan pernah bertemu dengan Imam Ghazali. Diceritakan ada seorang ulama, Jamalul Haram Abul Fatah As-Sawi. Beliau ini adalah ulama besar. Pernah suatu saat beliau masuk ke Masjidil Haram, kemudian dia kena datang hal, kate longgo ndak iso, kate ngadeg ndak iso. Sudah kayak melayang. Ketika melayang, koyok turu, koyok ndak. Itu ngelihat Nabi Muhammad SAW dan dikelilingi oleh empat orang. Dilihat ternyata di situ Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya menyodorkan madhabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad yuqarrirhum 'alaiha, ditetapkan oleh Nabi Muhammad iki madhab sing pas ambil ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ada seorang mubtadi'ah, orang yang ahli bid'ah, yang ingkar kepada Imam Ghazali. Kate mlebu nang kelompok niku, kate kumpul ambek Nabi Muhammad, diusir sama Nabi Muhammad. Kok ngenet wong iki? Aku ndak om sampai wong iki. Keluar. Diusir. Ketika orang ini diusir, aku kesempatan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadal kitab a'ni Ihya Ulumuddin mu'taqadi wa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah. Wahai Rasul, ini kitab Ihya Ulumuddin ini adalah keyakinanku, ini adalah akidahku, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Falau adzinta li hatta aqra'aha 'alaika fa adzina li faqara'tu 'alaihi. Kemudian beliau minta izin kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau wahai Rasul mau memberi izin kepadaku untuk aku bacakan kitab ini, aku baca wahai Rasul. Dibaca Pak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dibaca, kemudian tahukah Anda Pak? Fara'aitul basyasata fi wajhi. Aku melihat senyum yang sangat istimewa daripada mulut Nabi Muhammad SAW. Senang, sumringah Nabi Muhammad, bunga ketika dibacakan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Nabi Muhammad cari-cari, Ainal Ghazali, mana ini Ghazali, mana Ghazali? Teko Imam Ghazali. Kemudian bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Senang, Nabi Muhammad senang sama Imam Ghazali. Tahukah Anda, saking senangnya Nabi Muhammad sama Imam Ghazali, tangannya Nabi Muhammad dijulurkan ke Imam Ghazali. Saking senangnya, saking ridhoi Nabi Muhammad sama Imam Ghazali. Ketika Nabi Muhammad menjulurkan tangannya, ya seneng Pak. Langsung dicium sama Imam Ghazali, dicium rapat-rapat, ngalap berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu ojo kurang ajar sama kitab Ihya ini, jangan kurang ajar Anda. Ada lagi orang yang mengatakan bid'ati musja,
Imam Ghazali ku ilmu hadisnya ku minim. Imam Ghazali itu hadisnya dhaif semua. Kitab Ihya itu kitab apa? Hati-hati. Kitab Ihya ini sudah diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama paling senang ambil kitab Ihya Ulumuddin. Saya akan sedikit ceritakan bagaimana orang yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Al-Irsad wa Tadris diceritakan daripada Abul Abbas Al-Mursi Asy-Syadzili. Beliau adalah murid daripada Abul Hasan Asy-Syadzili. Menceritakan dulu ada seorang ulama namanya As-Syaikh Ibnu Harazim. Beliau ini orang yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin. Yad'anu fi kalamil Imam Hujjatul Islam. Mencemarkan nama baiknya Imam Ghazali. Dikritik. Kitab apa ini? Ini kitab tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikritik. Kemudian beliau dulunya. Kemudian dikumpulkan murid-muridnya beliau sambil membawa lembaran-lembaran kitab Imam Ghazali. Ata'rifuna hadzal kitab? Murid-muridku, tahukah kamu ini kitab apa? Kitab apa ini? Maka para muridnya serentak mengatakan hadza min Ihya Ulumuddin. Itu lembaran-lembaran kitab Ihya Ulumuddin wahai guruku. Benar. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dibuka bajunya, Pak. Bajunya ulama ini dibuka. Ono sayatan bread, ada bread. Di jasadnya itu, di badannya ada kayak goresan daripada pecut. Dipecut, Pak. Heran orang-orang ini, loh, nopo jenengan? Kenapa itu? Kenapa? Ketahuilah, aku dulu adalah orang yang paling benci dengan Imam Ghazali. Aku adalah orang yang mengkritik kitabnya Imam Ghazali. Suatu malam, aku mimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ghazali di samping daripada Nabi Muhammad. Ana ad'uka ila Rasulillah SAW. Aku ajak kamu ke hadapan Nabi Muhammad. Ayo, jenengan saiki harus tanggung jawab atas omongan jenengan. Kemudian Imam Ghazali lapor kepada Nabi Muhammad. Hada yaz'umu anni aqulu anka ma lam taqul. Wahai Rasul, saya minta tolong jenengan jadi hakim ya. Ini ulama, ini telah memfitnah saya. Aku dikatakan telah mengatakan qala Rasulullah apa yang tidak kamu katakan. Aku cantum sabdamu sedangkan kamu tidak pernah mengatakan. Ini yang memfitnah aku wahai Rasul. Nabi Muhammad tahu dengan isi kitab Imam Ghazali. Tahukah Anda, Pak? Setelah laporan Imam Ghazali kepada Nabi Muhammad tentang fitnahnya ulama tersebut, Nabi Muhammad dah omes ambil ulama ini. Dipecut, Pak. Dipecut orang itu. Gara-gara mengkritik kitab Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai Abul Hasan Asy-Syadzili ini menceritakan pecutan Nabi Muhammad SAW terhadap ulama tersebut sampai mati ini bekas. Gara-gara kurang ajar sama Imam Ghazali. Tapi berkat pecutan tersebut, berkat pecutan Nabi Muhammad, akhirnya orang ini tobat. Tidak mau mengkritik Imam Ghazali, bahkan paling cinta dengan kitab Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sih tetap bekas, Pak. Pecutan Nabi Muhammad SAW. Artinya dari cerita ini jenengan ojo kurang ajar ambil Imam Ghazali. Lebih-lebih dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir, saya akan ceritakan ketika wafatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini wafat tahun 505. Jadi umurnya beliau ini tidak panjang. Lahir tahun 450, meninggal tahun 505. Jadi umurnya berapa? Hanya 55 tahun. Cuma barokah, Pak. Barokah. Ngarang kitab kata. Muridnya banyak, ilmunya manfaat sampai saat ini. Beliau ketika wafat, di dalam kitab Faidul Qadir diceritakan begini. Suatu saat ada seorang ulama mimpi Imam Ghazali. Mimpi Imam Ghazali, dalam mimpinya beliau bertanya, "Ma fa'alallahu bih?" Imam, bagaimana keadaanmu di akhirat? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka Imam Ghazali mengatakan, "Awqafani baina yadayhi wa qala bimadza ji'ta?"
Fadzakartu anwa'an minal ibadat faqala ma qabiltu minha syai'an walakin ghafartu lak. Hal tadri bimadza jalasta taktubu yawman fasaqatat dubabatun 'alal qalam fataraktaha tashrabu minal habr wa rahmatan laha fakama rahimtaha rahimtuk idhab faqad ghafartu lak. Imam Ghazali ketika wafat, ada salah satu ulama mimpi Imam Ghazali, bagaimana keadaanmu di akhirat, apa yang Allah lakukan kepadamu, ketahuilah aku disidang sama Allah Ta'ala, aku diberhentikan di hadapan Allah, kemudian aku disidang. Imam Ghazali, kamu datang menghadap kepadaku dengan membawa apa? Aku sebutkan amal-amalku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah katakan ma qabiltu minha syai'an, tak terima amal-amal yang jenengan sedoyo, tak terima, tapi aku tetap mengampuni kamu wahai Imam Ghazali. Bingung, amalnya tidak diterima tapi mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Hal tadri bimadza, tahukah kamu Ghazali dengan sebab apa kamu mendapatkan ampunanku? Bingung Imam Ghazali, tidak tahu ya Allah, aku tidak tahu. Kamu ingat enggak ketika kamu di dunia, ketika mau mengarang kitab, kemudian ada seekor lalat hinggap di tintamu. Lalat tersebut dalam keadaan haus, mau nyatet hinggap di penanya Imam Ghazali, meminum daripada tintanya Imam Ghazali. Kamu biarkan seekor lalat itu meminum daripada tintamu karena kamu rahmat kepada dia. Ketahuilah wahai Imam Ghazali, berkat kamu rahmat kepada seekor lalat, sekarang aku rahmat kepadamu, aku ampuni dosamu dan aku terima amalmu, silahkan kamu masuk surga. Berkat rahmat kepada seekor lalat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita dikasih hati sing rahmat, Pak. Nggih, sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, kita dikasih oleh Allah Ta'ala hati yang rahmat, hati yang selalu husnudzon kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Imam Ghazali. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi ilmu yang manfaat, dan kita berharap mudah-mudahan pengajian ini menjadi saksi baik kita kelak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.